Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari data analis dan business intelligence dengan mentor Kak Fadia Syahwa akan menjelaskan pada proyek yang telah kami kerjakan dengan judul perancangan sistem pendukung keputusan penjualan retail elektronik menggunakan PostgreSQL, Pentaho, dan Tableau. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah data retail elektronik di Myanmar pada tahun 2020 sampai 2023 bersifat kompleks, tidak terstruktur, dan kotor, yaitu format data tidak konsisten, banyak missing values dan outliers, kemudian sulitnya mengambil keputusan strategis tanpa visualisasi yang jelas. Jadi di project ini tujuannya adalah memasukkan data elektronik retail dataset ke PostgreSQL, kemudian membuat staging area sebagai wadah untuk data mentah, kemudian membuat desain data warehouse sebagai tempat untuk data yang sudah dibersihkan, kemudian melakukan pembersihan data di Pentaho, data integration, dan yang terakhir memvisualisasikan hasil olahan data dengan Tableau. Selanjutnya ada metodologi project. Yang pertama ada deskripsi database. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari platform Kaggle dengan judul Electronic Retail Dataset yang dipublikasikan oleh pengguna SamSamAll. Dataset ini berisi catatan penjualan retail elektronik dari sebuah perusahaan retail konsumen elektronik di Myanmar. Data mencakup periode transaksi dari tahun 2020 hingga 2023 yang tersebar di berbagai wilayah geografis di Myanmar, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang pola penjualan produk elektronik dalam rentang waktu 3 tahun. Kemudian ada tahapan project. Yang pertama, di project ini kami menginput database ke PostgreSQL, kemudian pembuatan staging area, kemudian desain data warehouse, kemudian ada pembuatan data mart, dan yang terakhir ada pembuatan dashboard menggunakan Tableau untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah metodologi project. Pada project kali ini kami menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah PostgreSQL, yaitu adalah sebuah Relational Database Management System atau RDBMS, yaitu tools open source yang kami gunakan untuk menyimpan dataset utama kami. Yang kedua adalah dbeaver, yaitu tools manajemen basis data yang kami gunakan untuk mengelola seluruh skema PostgreSQL. Yang ketiga adalah Pentaho, yaitu tools open source yang kami gunakan untuk melakukan proses ETL terhadap data yang kami gunakan. Yang keempat adalah Tableau, yaitu adalah tools visualisasi data untuk memvisualisasikan data yang telah kami olah agar kami bisa menemukan insight. Selanjutnya adalah implementasi dan hasil. Yang tahap pertama adalah input database. Sebelum kami mengerjakan project ini, kami melakukan riset terhadap database atau dataset yang ingin kami gunakan. Di sini kami menemukan electronic retail dataset pada platform Kaggle. Sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan dataset ini, kami melakukan peninjauan awal terhadap struktur file untuk memahami karakteristik data dari dataset yang kami gunakan. Setelah itu, kami membuat database baru khusus untuk proyek ini menggunakan pgadmin. Lalu kami inputkan dataset ini ke database pgadmin tersebut. Selanjutnya, tahap kedua adalah pembuatan staging area. Pembuatan staging area dimulai dengan mendefinisikan struktur penyimpanan dengan membuat skema khusus bernama staging di dalam PostgreSQL menggunakan tools dbeaver. Setelah itu, kami membuat desain data warehouse. Namun penjelasan terkait data warehouse akan diuraikan di subbab selanjutnya. Jadi pada intinya setelah kami mendesain data warehouse, kami melakukan proses pengolahan data meliputi pembersihan data dari missing values, proses standarisasi nilai, dan perhitungan untuk membuat kolom baru untuk visualisasi. Semua ini dilakukan menggunakan tools Pentaho. Hasilnya proses ini mencakup 6 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Selanjutnya, pada tahap desain data warehouse, implementasi fisik arsitektur data warehouse melalui perintah data definition language atau DDL dilaksanakan sebelum proses pengolahan data menggunakan Pentaho. Pada proyek ini, kami menggunakan arsitektur star schema,
karena dinilai memiliki performa query yang cepat dan cukup optimal untuk agregasi data seperti perhitungan total penjualan, rata-rata, dan lain-lain. Pendekatan ini dipilih secara strategis agar proses ETL memiliki target struktur database yang jelas dan terdefinisi sejak awal. Di sini kami memiliki satu tabel fakta bernama fact cells yang ada di tengah, yang mana dikelilingi oleh 6 tabel dimensi. Tabel fakta ini terhubung ke semua tabel melalui foreign key. Untuk tabel dimensi ada dim date, dim product, dim region, dim sales channel, dim payment method, dim customer type. Tabel-tabel dimensi dirancang sebagai master data referensi dengan penggunaan surrogate key berbasis serial, kecuali yang dim date yang menggunakan format year month date sebagai natural key. Setiap tabel dimensi dilengkapi dengan constraint unik pada kolom nama untuk mencegah duplikat entry. Selanjutnya pada tahap pembuatan data mart. Dalam proyek ini kami menggunakan virtual data mart berupa database view pada PostgreSQL. Untuk nama dari view-nya adalah DWH FB Fact Cells Flat, yang mana menggabungkan tabel fact cells dengan semua tabel dimensi menjadi satu tabel datar, yang mana menghasilkan setiap baris berisi informasi yang lengkap dan juga siap untuk dikonsumsi langsung oleh alat visualisasi tanpa memerlukan penulisan query join yang kompleks dan berulang kali. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi dan hasil. Di sini ada sebuah dashboard hasil dari pengolahan data yang divisualisasikan ke dalam sebuah dashboard interaktif menggunakan perangkat lunak TableView. Dashboard berjudul Myanmar Electronic Retail Overview ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai performa penjualan retail barang elektronik di Myanmar. Seluruh metrik dan visualisasi pada dashboard ini saling terintegrasi dan memiliki fitur interaktif di mana data dapat disaring atau difilter secara dinamis berdasarkan cakupan wilayah atau regional. Lalu di bagian atas panel dashboard itu untuk menampilkan 4 metrik utama yang bertindak sebagai ringkasan performa bisnis secara keseluruhan selama periode 2020 hingga 2023. Metrik tersebut mencakup gross revenue, quantity sold, average discount, dan average rating. Lalu selanjutnya di sini ada visualisasi berbentuk line chart untuk memetakan pergerakan pendapatan kotor dari seluruh barang per kuartal dalam mata uang Myanmar. Grafik ini memfasilitasi pengguna untuk mengidentifikasi tren fluktuasi musiman serta titik lonjakan atau penurunan pendapatan dari Q2 2020 hingga Q2 2023. Visualisasi ini menggunakan dual axis chart yang mengakomodasikan bar chart dan line chart. Bar chart itu berwarna hijau, mempresentasikan jumlah unit barang yang terjual secara kuantitas, sedangkan line chart yang berwarna kuning untuk menunjukkan total pendapatan kotor yang dihasilkan oleh masing-masing barang. Visualisasi ini efektif untuk melihat disparitas antara volume penjualan dan nilai uang yang dihasilkan. Selanjutnya ada pembuatan dashboard. Komponen ini memanfaatkan bubble chart untuk menunjukkan proporsi total pendapatan kotor dari masing-masing kategori barang. Ukuran setiap bubble merepresentasikan besaran gross sales. Semakin besar bubble-nya, semakin tinggi kontribusi pendapatan kotor dari barang tersebut di wilayah yang sedang dianalisis. Kemudian analisis perilaku pelanggan disajikan melalui heat map chart yang memetakan matriks antara tipe pelanggan retail, wholesale, VIP atau yang lainnya, dan saluran penjualan atau sales channel, ada agent, store, online, dan yang lainnya. Skala warna pada matriks ini menunjukkan konsentrasi pendapatan kotor. Semakin pekat warna hijau pada suatu persimpangan kotak, maka semakin besar kontribusi gross sales yang berasal dari kombinasi tipe pelanggan dan saluran penjualan tersebut. Baik, selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya, proyek ini berhasil mengimplementasikan data pipeline terintegrasi, mulai dari ingestasi atau memasukkan data ke Postgre, kemudian transformasi otomatis menggunakan Pentaho, hingga visualisasi interaktif dengan Tableau. Penerapan arsitektur star schema dan virtual data mart terbukti efektif menyederhanakan kompleksitas data untuk analisis bisnis. Hasil analisis menunjukkan total pendapatan kotor sebesar 9,79 kyats Myanmar dari 14.630 unit terjual,
Dengan puncak penjualan pada Q1 2022, produk laptop mendominasi pendapatan sementara desk paling laris secara volume, di mana mayoritas transaksi berasal dari pelanggan wholesale melalui saluran store. Kemudian saran, secara bisnis disarankan melakukan investigasi mendalam di wilayah Tanintari dan Magwai, serta mendiversifikasi strategi pemasaran digital untuk segmen retail dan VIP di Mandala dan Naipidau. Dari sisi teknis, evaluasi performa virtual data mart perlu dilakukan dengan opsi migrasi ke materialized view jika volume data meningkat, serta peningkatan proses ETL Pentaho melalui mekanisme logging dan notifikasi otomatis untuk memantau kualitas data secara real time. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.